Oke, kembali lagi di coding pemula. Kita akan lanjutkan tutorial yang kemarin ya. Ini kita sudah sampai tutorial yang ke-9 kalau nggak salah. Oke, kita buka project yang kemarin, kita lanjutkan. Oke ya, ini saya pakai Visual Studio versi 2019. Tampilannya hampir sama, agak sedikit beda tampilan lah, tapi pada dasarnya sama dengan versi yang sebelumnya saya pakai. Kemarin kan saya desainnya menggunakan Visual Studio 2013, ini saya pakai versi 2019, hampir sama. Nah, mungkin ada yang tanya, dulu tampilannya terang sekarang kok gelap. Itu bisa Anda atur di bagian tool option. Untuk versi 2013 sama settingnya. Pada bagian environment general Anda bisa pilih color theme-nya, bisa dark, bisa light, dan bisa Anda pilih yang blue. Kalau light terang, tapi saya lebih suka tampilan yang gelap. Nah, kalau light mungkin tampilannya seperti ini. Coba saya terapkan tampilan light lah seperti ini, tapi saya lebih suka tampilan yang gelap. Oke, maka saya pilih color theme-nya dark. Oke, kita klik OK. Oke, seperti ini. Oke ya, kemarin kita sudah memberikan kode di form karyawan ya. Ini sampai di tombol hapus juga sudah kita codingkan. Oke, bagi yang ketinggalan tutorial part sebelumnya, silahkan dicari di channel ini atau lihat di deskripsi di bawah, nanti saya cantumkan. Oke, kita akan lanjutkan untuk form karyawan ini. Kita akan kasihkan semacam suatu event ketika text box ini ditekan enter. Ini sifatnya untuk mempermudah user ya dalam memasukkan suatu data. Nah, dalam masukkan data kan user selalu mengarahkan kursor ke sebuah komponen text box, lalu dia baru memasukkan nilai. Terus dia harus memfokuskan lagi kursornya di text box yang selanjutnya. Nah, nanti kita desainkan ketika user sudah selesaikan mengisikan sebuah data di suatu text box, ketika ditekan enter maka akan otomatis berpindah ke text box yang ada di bawahnya. Oke, itu makanya kita harus memberikan kode pada event ketika suatu text box tertekan key-nya atau keyboardnya tertekan pada posisi keyboard, pada posisi suatu objek tertentu. Oke, misalkan text box. Oke, eventnya yaitu key press. Oke, maka kita buat dulu. Ketika form ini dibuka, kita usahakan supaya kursor itu fokus di text box nama. Ini kita coba jalankan dulu apakah kursor sudah fokus di text box nama. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kita memasukkan sebuah nilai di text box, itu user kan harus mengset ke bagian text box yang lain untuk menginputkan sebuah nilai. Nah, nanti kita masukkan suatu event namanya key press ketika user sudah selesai mengisikan sebuah nilai. Ketika ditekan enter maka nanti direncanakan yang terselect itu otomatis text box yang di bawahnya, dan kita klik enter maka yang terselect adalah komponen tombol ini. Ketika enter maka akan ditampilkan atau dieksekusi tombol masuk ini. Kurang lebih seperti itu. Oke ya, kita buka form karyawan. Ini kan masih fokusnya di nick ya, kita set supaya ketika form karyawan dibuka nanti fokusnya di txt nama atau komponen text box ini. Oke, kita tutup dulu projectnya. Oke ya, berarti kita harus menuliskan kodenya di event ketika form dibuka atau load. Mana eventnya? Nah, ini fr karyawan load atau fr karyawan terbuka. Jadi ketika form karyawan terbuka maka dijalankan, udah nyapu tak busak ini. Nah, otomatis maka akan dijalankan prosedur tampil, dijalankan prosedur membuat nick ini, dan kita tambahkan lagi kode pemrograman
txt nama select. Oke, jadi ketika form karyawan ini dibuka, otomatis akan dijalankan prosedur ini, dan prosedur ini, atau 3 buah action. Kita jalankan, coba. User, nanti kita juga tambahkan event keypress di login ini supaya memudahkan user. Karyawan. Oke, nah ini sudah fokus, user tinggal langsung menuliskan sebuah data. Nanti direncanakan ketika selesai menginputkan suatu data di sini, ketika tombol tertekan enter di keyboard, maka otomatis akan berpindah ke isian selanjutnya. Nanti kita desainkan seperti itu. Nah, ini kan ditekan enter masih belum berefek apa-apa ya. Oke, kita desainkan dulu kodenya. Kita keluar. Oke, kita buat event ketika textbox nama ini ditekan enter pada keyboard, atau keypress nama eventnya. Oke, kita pergi ke propertiesnya untuk mempermudah membuat event. Kita klik, terus pergi ke properties textbox nama ini, textbox nama, terus kita klik tombol seperti tanda petir ini atau event ini. Oke, kita pilih event keypress lah ini. Event keypress, di sampingnya kita double klik di sini, wilayah sini, double klik, otomatis akan dibuatkan sebuah event txt nama keypress. Oke, terus kita berikan kode pemrograman seperti ini. Oke, dan txt asal select. Nah, seperti ini kodenya menggunakan fungsi if. Bener, select asal. Oke, ini maksudnya kode ini ketika di bagian txt nama itu keyboard tertekan atau event keypress, maka jika yang tertekan keyboardnya itu adalah 13, maksudnya ini adalah kode key untuk keyboard enter 13. Nah, jika keyboard enter itu tertekan, maka txt asal select. Untuk mengetahui nomor key masing-masing tombol di keyboard itu Anda bisa searching di internet ya. Tapi yang jelas ini untuk tombol enter kode key-nya adalah 13. Jadi ketika txt nama itu tertekan keyboard atau keypress dan keyboardnya itu adalah key-nya di keyboard itu adalah enter, dalam artian key char-nya adalah 13, maka txt asal akan terselect. Nah, kita coba eksekusi. User 123 data karyawan. Oke, kita masukkan sebuah nilai, misalkan Dewi, kita tekan enter. Ini mouse-nya saya taruh di sini ya, coba kita tekan enter, maka otomatis akan beralih ke kotak isian selanjutnya. Itu untuk mempermudah user memasukkan sebuah data. Nah, di tombol asal ini belum berefek apa-apa, soalnya ya emang belum kita masukkan event keypress pada textbox asal ini. Oke, kita masukkan event keypress pada semua item ini. Oke, kita masuk ke item asal ini. Oh, ini belum mati ya, kita close kan dulu, stop debugging. Kita fokus ke textbox asal ini, kita buka propertiesnya txt asal, kita buat event keypress. Di sini double klik, nah, dibuatkan event keypress. Ini kita kopikan saja, copy, pastekan ke bawah, tapi di sini kita ubah yang terselect adalah tgl. Nah, tgl ini ya, komponen nama komponen ini ya. Terus selanjutnya kita buat event keypress di tgl ini. Keypress kita pastekan tadi, yang terselect selanjutnya adalah ini txt, namanya apa ini, cbjk. Jadi ini kita ubah cbjk.
Terus begitu pula untuk CBJK ini kita bikin event keypress. Ini CBJK ya, properti di CBJK, pastikan gambar petir terselect. Kita buat event keypress di sini. Nah, kita pastikan tadi. Terus yang terselect selanjutnya adalah alamat ya. TXT alamat. Oke. Terus kita buat event di TXT alamat ini, pastikan terpilih eventnya keypress. Ini kita pastikan di sini, kita set yang terselect adalah TXT no, kalau nggak salah namanya TXT no ya, ini TXT no benar. Terus kita buat juga event di TXT no, eventnya adalah keypress. Kita pastikan. Terus yang terselect adalah BTN simpan. Nah, nggak ada ini BTN simpan. Oke, kita coba jalankan. Ini sifatnya untuk mempermudah user dalam memasukkan data ya. Dan nanti juga kita masukkan event keypress di login ini ya, supaya penggunaan kursor lebih diminimalisir. Oke, kita masukkan sebuah data. Dewi asal Kediri, tanggal lahirnya misalkan seperti ini, laki-laki, alamat misalkan Thales, nomor HP 212, enter. Nah, langsung masuk. Jadi user lebih mudah memasukkan data di suatu form. Oke ya, seperti itu. Oke, kita masukkan juga event keypress di form login. Kita pastikan di stop debugging. Kita buka lagi form login kemarin ya, terus kita buat event di text box ini, kita pilih ya, terus kita pergi ke jendela properties, pastikan event terpilih untuk melihat event-event di komponen ini. Terus kita double klik event keypress. Nah, kita masukkan kodenya yaitu TXT password ini ya, password, dan kita bikinkan event keypress juga di TXT password. Keypress, double klik saja, terus kita ganti ini yang terselect adalah BTN login. Namanya apa ya, coba saya cek dulu. Ini namanya komponen ini namanya BTN simpan. Oh, nah apa BTN simpan, BTN simpan. Oke, jadi untuk form login kita ada tambahan 2 buah event ini, yaitu event ketika TXT user ditekan keyboardnya, maksudnya pada waktu kursor fokus di bagian TXT login, ketika keyboard tertekan, itu eventnya adalah itu ya. Dan ini yang kita pilih, yang tertekan adalah enter. Kita coba jalankan. Oke, ketika suatu objek atau item toolbox ini terselect, ketika tombol di keyboard tertekan, maka akan dijalankan suatu perintah yang kita tuliskan di sini. Itulah adalah event keypress. Misalkan user enter 1 2 3 enter lah. User lebih cepat dalam mengeksekusi. Oke ya, mungkin tutorial sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada part selanjutnya. Kita akan mulai membahas atau mendesainkan form barang ini. Oke ya, terima kasih sudah menonton.